Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak soli dan solihah, majelis pagi kita pada pagi hari ini yaitu kelahiran Rasulullah. Baik anak soli dan solihah, tahukah kalian nama kota suci kaum muslimin? Ya betul, kota suci kaum muslimin adalah kota Mekah. Di kota Mekah inilah letaknya Ka'bah Baitullah. Ke arah Ka'bahlah seluruh muslim di dunia menghadapkan diri jika sedang sholat. Di kota Mekah inilah Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Anak soli dan solihah, letak kota Mekah itu ada di sebuah lembah yang tidak begitu luas di tengah lautan pasir atau di padang pasir. Bukit-bukit mengurung lembah ini rapat-rapat. Begitu rapatnya sehingga cuma ada 3 jalan untuk keluar dan masuk ke Mekah. Jalan pertama menuju ke Yaman, jalan kedua menuju ke Laut Merah, dan jalan ketiga adalah jalan menuju ke Palestina. Ribuan tahun yang lalu, lembah Mekah hanyalah sebuah tempat persinggahan rombongan kafilah. Nah, Nabi Ismail lah yang membuat Mekah menjadi sebuah kota. Kota Mekah ini berada di Jazirah Arab. Nah, seperti apa ya Jazirah Arab itu? Nah, sesungguhnya Jazirah Arab itu dahulunya merupakan daerah subur, tetapi kemudian dalam waktu yang cukup lama mengalami pengeringan-pengeringan. Kini Jazirah Arab sebagian besar merupakan gurun pasir dan gunung berbatu. Tapi masih ada kok tanah-tanah subur yang dihuni sejak lama. Tanah-tanah subur ini terletak terutama di daerah pantai seperti Yaman, Yamama, Hadramaut, dan Ahsa. Di luar daerah-daerah subur tadi, Jazirah Arab ini dipenuhi dengan gunung dan bukit-bukit batu yang besar. Tidak ada sungai mengalir, suhu udaranya sangat panas. Karenanya penduduk Arab umumnya suka mengembara atau mereka suka berpindah-pindah kemana saja yang memenuhi keperluan hidup mereka sehari-hari. Sekarang kita akan berkenalan dengan penduduk asli Jazirah Arab. Ya, suku Baduy. Mereka adalah prajurit pengelana yang tangguh. Tinggi mereka sedang tapi kekar, cekatan dan kuat menderita dalam alam yang keras. Jika ada anggota keluarga yang tewas, para lelaki Baduy akan segera membalas pembunuhnya. Mereka berani dalam bertempur dan sabar dalam kekalahan. Meski demikian, orang Baduy terkenal ramah anak-anak soli dan solihah, senang memberi dan sangat menghormati tamu. Mereka juga tenang, sabar, dan tidak cepat marah. Orang Baduy juga sangat mengagumi keindahan syair. Jiwa orang-orang Baduy mudah terpanggil pada kebenaran. Mereka adalah orang-orang sederhana. Mereka duduk di lantai dengan wadah makanan di lutut. Dengan demikian tidak bisa dibedakan mana majikan dan mana bawahan. Nah, kepada orang-orang inilah Nabi Muhammad diutus. Berkat bimbingan Nabi Muhammadlah orang-orang Baduy dari padang pasir yang sunyi ini mampu mengguncang dunia, mampu menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia. Tapi jauh sebelum itu, perjalanan umat Islam di Jazirah Arab dimulai oleh kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah nenek moyang Nabi Muhammad SAW. Keberanian Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak solih dan solihah, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah salah satu nabi yang sangat berani menghadapi kaum yang sesat. Beliau tidak peduli mereka mengejek ajakannya. Pada saat yang tepat, saat semua penduduk mengadakan pesta tahunan, Nabi Ibrahim alaihissalam mendatangi kuil dengan membawa kapak besar yang tajam. Di dalam kuil banyak sekali makanan untuk persembahan. Makanan itu masih utuh karena patung kan memang tidak bisa makan. Nabi Ibrahim alaihissalam hanya tersenyum melihat kebodohan penduduk negeri Babilonia yang sekarang disebut dengan negara Irak. Lantas dengan tangkas Nabi Ibrahim alaihissalam merobohkan semua patung-patung di dalam kuil kecuali patung yang paling besar. Sebelum pergi,
Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan kapaknya di pundak patung yang paling besar tersebut. Raja Namrud dan penduduk negeri Babilonia sangat terkejut ketika mereka kembali dan melihat kuil tempat penyembahan mereka hancur. "Siapa yang telah menganiaya Tuhan-Tuhan kita?" teriak Raja Namrud sangat marah. "Siapapun dia harus diberi hukuman yang setimpal." "Hamba tahu, ini pasti perbuatan Ibrahim," kata seorang penduduk. Pengawal kerajaan diikuti beberapa penduduk mendatangi rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Derap langkah mereka terdengar riuh. Nabi Ibrahim alaihissalam pun diseret dan diarak keliling kota. Beliau lalu dibawa ke tempat terbuka. "Hai Ibrahim, apa betul kamu yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kami?" tanya seorang hakim beberapa saat kemudian. Nabi Ibrahim alaihissalam tersenyum tenang. "Bukan," jawabnya singkat. "Coba lihat, bukankah yang memegang kapak patung yang paling besar? Barangkali dia yang melakukannya," lanjutnya. "Mana mungkin, dia tidak bisa melakukan apapun," kata hakim. Nabi Ibrahim tersenyum lagi. "Kalau tidak bisa melakukan apapun, mengapa kalian menyembahnya?" kata Ibrahim pelan sekali. Semua orang terpana mendengar perkataan Nabi Ibrahim. "Mengapa kalian menyembah sesuatu yang tidak mendatangkan kebaikan? Mengapa kalian tidak juga menyadari kesalahan kalian?" "Diam!" bentak Raja Namrud, tidak tahan mendengar kalimat Nabi Ibrahim. "Prajurit, siapkan api, kita akan bakar Ibrahim." Begitu api berkorbar, Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalamnya. Disaksikan hampir semua penduduk negeri Babilonia. Pada saat itu pula Allah berfirman, "Hai api, menjadi dinginlah kamu dan berilah keselamatan bagi Ibrahim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Api pun tidak membakar tubuh Nabi Ibrahim. Bagaimana kisah selanjutnya tentang kelahiran Rasulullah? Ya, kita saksikan di majelis pagi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.